selamat datang di Physics Zone bersama saya Aryani. Ayo belajar fisika dengan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika. Materi ini video materi yang ketiga. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang rangkaian arus searah atau direct current. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Radoti billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warsuqni fahman. Amin. Lanjut, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan masalah konsep rangkaian arus searah atau DC. Ya, jadi pertemuan sebelumnya masih ada keterkaitan dengan pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya dua gambar. Gambar pertama menunjukkan dua buah baterai, kemudian gambar yang kedua adalah colokan. Colokan ini paling sering kita temukan di rumah-rumah kita ya. Jadi, pertanyaannya, apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar di atas? Jadi kita amati gambar pertama dan gambar kedua. Untuk berkaitan dengan materi listrik, maka persamaan dari kedua gambar tersebut merupakan sumber arus listrik. Jadi baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik, colokan di sini pun berfungsi sebagai sumber arus listrik. Tapi keduanya punya perbedaan. Apa perbedaannya? Jadi yang gambar pertama itu merupakan sumber arus listrik yang menghasilkan arus searah. Apa maksudnya arus searah? Ditentukan arahnya atau ditentukan polaritasnya, di mana kita ketahui baterai itu punya dua kutub. Satu yang menonjol keluar itu berarti kutubnya positif, ditandai dengan tanda tambah. Sementara yang lurus di sini itu adalah kutub negatif. Maka arus akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Baru alat atau elektroniknya bisa berfungsi. Kapan kita balik baterainya, posisinya tidak benar, maka arus otomatis tidak mengalir. Itu yang disebut dengan arus searah. Artinya, kalau kita balik posisinya, maka arus tidak akan mengalir. Nah, berbeda dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu merupakan sumber arus yang menghasilkan arus bolak-balik atau bahasa Inggrisnya alternating current. Apa maksudnya? Jadi, kedua-duanya ini menghasilkan arus listrik, tapi di sini tidak memperhatikan polaritas atau pengkutupan karena setiap saat arah arusnya berubah. Sehingga kita perhatikan di rumah-rumah kita, walaupun kita bolak-balik memasang colokan seperti ini, kadang di atas kabelnya atau kita agak miringkan, maka tetap arusnya akan mengalir selama konduktornya menyentuh lubang konduktor di dalam colokan. Jadi itu perbedaan antara dua gambar tersebut. Nah, tugas kalian yang pertama, silahkan cari beberapa perbedaan antara arus searah atau DC dan arus bolak-balik. Nah, yang tadi itu adalah tugas pertamanya. Jadi, cari perbedaan antara arus bolak-balik dan arus searah dari berbagai macam sumber, boleh dari buku, boleh juga dari internet. Kemudian sekarang kita masuk ke materi hambatan resistor. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan apa itu hambatan atau resistor, atau kita sering sebut dengan resistansi ya. Jadi sebenarnya hambatan itu berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi hambatan itu diberikan ke dalam rangkaian elektronika pada alat-alat elektronik supaya bisa mengamankan sehingga alat tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita membuka komponen-komponen elektronika atau alat-alat elektronik yang rusak, pasti di dalamnya ada yang namanya papan PCB. Nah, di dalam situ ada banyak komponen-komponen. Nah, kita akan belajar mengenai apa fungsi dari setiap komponen. Tapi dalam hal ini kita lebih fokus pada apa yang disebut dengan resistor. Jadi, dalam gambar ini ada banyak komponen ya, tapi kita fokus pada yang berbaris ini ya, itu disebut dengan
resistor atau hambatan yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Nah, setiap resistor itu punya nilai hambatan masing-masing yang disebut dengan resistansi. Nah, kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa resistansi atau hambatan itu adalah besaran yang diukur, kemudian satuannya adalah ohm atau bisa juga disimbolkan dengan tapal kuda. Nah, resistansi atau hambatan sebuah konduktor adalah perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik. Ini sudah kita peroleh dari pertemuan sebelumnya tentang materi hukum Ohm, di mana resistansi disimbolkan dengan R dan tegangan listrik V, kuat arus listrik I. Jadi, R itu diperoleh dari perbandingan antara tegangan listrik per kuat arus listrik, di mana satuannya untuk resistansi ohm, tegangan volt, dan kuat arus ampere. Nah, sekarang kita fokus ke resistornya. Tadi kan dari gambar yang Ibu berikan, resistornya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti tabung, kemudian ada cincin-cincin yang berwarna-warni. Nah, ternyata setiap cincin berwarna-warni itu punya makna tersendiri. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya. Semoga kalian mengerti karena Ibu pikir kalian sudah kelas 3 SMA pasti sudah paham tentang istilah-istilah bahasa Inggris, apalagi ini hanya mengenai warna. Jadi setiap warna di sini punya nilai masing-masing, di mana ada dua tipe resistor. Di sini kalau resistornya punya 4 pita atau 4 cincin yang berwarna-warni. Sementara yang di bawah ini adalah 5 cincin. Jadi yang di sini Ibu jelaskan hanya 2 tipe ya. Ada yang punya 4 cincin, ada yang punya 5 cincin. Sebenarnya resistor itu banyak jenisnya, cuma pada kesempatan ini kita lebih berfokus pada resistor yang memiliki cincin seperti ini. Karena ini yang paling banyak kita temui di komponen elektronika. Nah, bagaimana cara menghitung besar resistansi pada setiap resistor? Jadi ingat, ini adalah, kita urut ya, ini adalah cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga, dan cincin yang terpisah sendiri ya, keempat. Ini untuk 4 cincin. Begitupun urutannya sama dengan yang 5 cincin. Kalau kita mau menentukan besar dari resistansi resistor yang pertama, jadi cincin pertama, warna yang pertama sini, kita lihat di kolom pertama. Jadi, karena di cincin pertama warnanya coklat, kita cari yang brown. Nah, brown nilainya 1. Kemudian, kita masuk ke cincin kedua. Cincin kedua warna hitam atau black. Nah, kita lihat di kolom kedua. Jadi cincin pertama lihat kolom pertama, cincin kedua lihat kolom kedua. Nah, cincin ketiga untuk ban yang keempat, untuk resistor 4 pita atau 4 cincin itu kita lihat tanda panahnya ke sini. Ini cincin ketiga ini merupakan desimal multiplier atau pengali desimal. Apakah dia dikali 10 kah, dikali 100, atau selanjutnya. Jadi kalau misalnya warnanya merah, berarti dia dikali 100. Nah, kalau misalnya ini warnanya hitam, maka hanya dikali 1. Coba kita praktekkan. Oh iya, dan yang terakhir di sini cincinnya itu merupakan angka toleransinya. Toleransi di mana dia bernilai plus minus dengan presentasinya. Jadi kalau dia warna hitam tidak ada toleransi, yang brown, red, dan selanjutnya ada ditayangkan di slide. Nah, sekarang kita coba menentukan besar resistansi resistor pada gambar pertama. Nah, pada pita pertama warnanya coklat, berarti nilainya 1 ya. Jadi berarti nilainya 1. Kemudian kita beralih ke cincin kedua. Cincin kedua warna hitam, berarti nilainya 0. Berarti nilainya 0. Oke, lanjut. Kita lanjut ke baris ketiga atau cincin ketiga. Cincin ketiga ini merupakan pengalinya. Karena cincin ketiganya berwarna merah, berarti dikali dengan 100. Maka hasilnya menjadi 1000 ohm. Nah, berarti 1000 ohm nilai dari resistansi resistor dengan gambar seperti ini. Nah, 1000 ohm ini bisa kita konversi menjadi 1 kilo ohm. Nah, karena di sini ada pita terakhir, ini menunjukkan toleransi. Karena ini warnanya gold,
maka toleransinya sekitar 5%. Sehingga besar dari resistansi resistor adalah 1 kilo ohm plus minus 5%. Itu caranya. Nah, coba kita lakukan untuk yang gambar kedua. Jadi kalian sedikitnya sudah paham ya. Kita uji kembali pemahaman kalian. Sekarang, ini kan ada 5 cincin. Berarti setiap urutan cincin sama seperti di 4 cincin tadi, tapi kita tambah tak 1 cincin di tengah. Jadi, yang pertama, ban pertama itu warnanya warna merah. Atau cincin pertama itu warna merah. Merah berarti nilainya 2. Oke, lanjut. Kemudian cincin kedua warnanya green atau hijau, berarti nilainya 5, betul. Lanjut ke cincin ketiga. Nah, cincin ketiga kita lihat kolom yang ketiga. Tadi kan kalau 4 cincin kita tidak perhatikan yang ketiga ya, langsung ke desimalnya. Sekarang kita perhatikan yang kolom ketiga. Karena warnanya kuning, maka nilainya 4. Nah, sekarang kita masuk ke pengali desimalnya. Kalau warna hitam, pengalinya 1. Berarti dikali 1. Hasilnya menjadi 254 ohm. Nah, sekarang kita lihat toleransinya. Toleransinya kan warna coklat. Warna coklat berarti plus minus 1%. 1% berarti hasilnya menjadi 254 plus min 1%. Itu cara untuk menghitung besarnya resistansi resistor dari warna-warna yang berada di lingkaran resistornya. Nah, sekarang soal kedua, silahkan tentukan besar resistansi resistor pada gambar di atas. Jadi ini resistornya punya 5 cincin, caranya sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi perhatikan baik-baik warnanya ya. Kemudian silahkan tentukan berdasarkan contoh yang Ibu telah berikan. Nah, kita selanjutnya masuk ke materi inti, ya ini rangkaian arus searah. Jadi rangkaian listrik itu bisa kita sketsa seperti ini. Ini menunjukkan sumber tegangan di mana salah satunya lebih panjang daripada yang lain. Sisi yang lebih panjang itu berarti dia memiliki polaritas positif, sementara yang lebih pendek itu berarti negatif. Nah, arus itu mengalir dari positif menuju kutub negatif. Nah, di sini ada switch atau saklar ya. Jadi, kapan saklarnya dibuka berarti lampunya mati atau tidak ada arus yang mengalir. Kapan kita tutup saklarnya menyambung seperti ini, maka akan ada arus yang lewat. Sehingga menyebabkan lampu di sini menyala. Ya. Jadi, kalau kita mau melihat arus listrik, itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara untuk aliran elektron itu berlawanan, berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, bagaimana cara mengukur arus listrik dan tegangan listrik? Untuk mengukur arus listrik, kita punya instrumen atau alat yang disebut dengan ammeter. Sementara untuk mengukur tegangan listrik, kita punya alat yang namanya voltmeter. Yang mana bentuknya? Nah, seperti ini ya. Tapi ada juga yang alat yang menggabungkan antara ammeter dan voltmeter. Jadi, bisa dipisah antara ammeter sendiri dengan voltmeter itu sendiri, tapi kebanyakan kita mendapatkan alat ukur yang menggabungkan keduanya, sehingga disebut dengan multimeter. Multimeter ini adalah alat ukur atau instrumen yang dapat mengukur beberapa besaran listrik, diantaranya kuat arus listrik atau tegangan listrik. Jadi ini salah satu contoh yang Ibu berikan ya. Kalau kalian mau melihat lebih lengkapnya, silahkan cari dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh juga dari internet. Nah, ammeter, jadi tipikal perbedaan antara ammeter dengan voltmeter. Kalau ammeter untuk mengukur arus harus dirangkai secara seri, sementara voltmeter harus dirangkai secara paralel. Contoh bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini baterainya kita gunakan beberapa ya. Jadi kalau bentuknya bersusun seperti ini berarti ada beberapa baterai. Atau ini merupakan catu daya ya, power supply bukan baterai. Jadi, misalnya dari kutub positif, maka ammeter harus dirangkai dengan posisi C
seri seperti ini. Jadi jalurnya kita putus, jadi salah satu kabel masuk ke sisi ammeter dan yang satu lagi nyambung, jadi inputnya masuk, kemudian harusnya keluar di sisi yang lain. Nah, sementara voltmeter harus dirangkai secara paralel dengan hambatan yang akan kita ukur. Jadi, kalau ammeter dirangkai secara seri, sementara kalau voltmeter harus dirangkai secara paralel. Nah, kita juga perhatikan kabelnya ya. Kabel pada ammeter. Untuk koneksi yang tepat, perhatikan bahwa arus listrik harus mengalir ke ammeter oleh terminal positif. Jadi ada ammeter yang punya kabel warna merah dan warna hitam. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Kenapa? Kalau terbalik, itu berarti tidak akan membaca arus. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, arus listrik mengalir itu dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga kalau posisinya seperti ini, maka arus akan mengalir sehingga lampunya menyala. Kalau kita pasang terbalik, maka itu justru mengakibatkan kerusakan pada instrumen yang kita gunakan. Nah, simbol-simbol pada rangkaian listrik. Ini yang harus kita pahami bagaimana menentukan simbol-simbol atau membaca dari skema rangkaian listrik. Karena biasanya di buku-buku itu dia tidak gambarkan secara jelas itu alatnya apa, tapi hanya ditandai dengan simbol untuk lebih menyederhanakan rangkaian. Jadi ini beberapa simbol yang digunakan dalam rangkaian listrik yang punya makna masing-masing. Jadi yang di sini itu merupakan kabel penghubung, ya. Jadi kalau ada yang lurus seperti ini itu berarti kabel atau kawat. Sementara simbol seperti ini adalah lampu. Kemudian simbol seperti ini adalah baterai ya. Baterai di mana posisi yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Yang ini adalah saklar ya, kalau ditutup berfungsi, kalau dibuka berarti tidak berfungsi. Yang ini motor listrik, yang ini resistor. Jadi kalau resistor biasanya kita pakai yang gambar gerigi seperti ini, tapi ada beberapa sumber juga yang pakai kotak seperti ini. Jadi tidak masalah, ini adalah dua simbol untuk menggambarkan resistor atau hambatan. Ini untuk alat ukur ammeter, ini untuk voltmeter, dan ini untuk bel listrik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana menyederhanakan sebuah rangkaian menjadi simbol-simbol. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana menyederhanakan sebuah rangkaian listrik ke dalam simbol-simbol yang seperti Ibu telah jelaskan sebelumnya. Jadi, misalnya kalau ada sebuah rangkaian, ada sel atau baterai, kemudian kita pasang ammeter di sini, kemudian keluarannya masuk ke lampu dan menyambung ke saklar. Maka ini bisa kita sederhanakan. Jadi sumber listrik di sini baterainya disimbol dengan tanda seperti ini. Ingat posisinya, karena positif di kanan berarti sisi kanan lebih panjang daripada yang kiri. Kemudian arus mengalir ke ammeter ya. Ammeternya, kemudian dari ammeter menuju ke lampu, kemudian kembali ke saklar, jadi switch atau saklarnya, kemudian ke kutub negatif dari baterainya. Gampang kan? Nah, coba sekarang kita ke contoh kedua. Ini dua jenis rangkaian. Yang pertama rangkaian seri atau sejajar, yang ini paralel atau bercabang. Ya, jadi perbedaan antara seri dengan paralel, kalau seri itu lurus-lurus saja. Nah, bedanya kalau paralel itu dia punya cabang. Jadi jalurnya terbagi. Nah, kalau misalnya gambar seperti ini, maka kutub positif berarti posisi baterainya yang sisi panjangnya atau kutub positifnya di atas, kemudian mengalir ke lampu pertama, kemudian ke lampu kedua, kemudian kembali ke saklar, dan kembali ke kutub negatif dari baterai. Itu untuk rangkaian seri. Nah, sama seperti untuk rangkaian paralel, cuma bedanya dia punya cabang. Posisi baterainya jangan sampai terbalik ya, karena yang menonjol di atas berarti
yang lebih panjang atau positifnya di atas, negatifnya di bawah, arus mengalir ke lampu karena dia bercabang, berarti kita bagi dua jalur, satu ke lampu pertama, satu lampu kedua, tapi di ujung sini kembali menyatu. Berarti menyatu di sini, kembali dihubungkan dengan switch atau saklar dan kembali ke kutub negatif dari baterai. Itu cara menggambar rangkaian listrik arus searah. Nah, sekarang tugas ketiga, ada dua jenis yang kalian gambarkan. Silahkan gambarkan rangkaian yang terdiri atas yang pertama punya satu baterai. Terserah kalian posisinya bagaimana. Yang penting jelas. Kemudian sebuah saklar, sebuah ammeter, dan 3 buah resistor yang dirangkai secara seri. Kemudian yang bagian B, 2 buah baterai, sebuah saklar, sebuah voltmeter, dan 2 buah resistor yang dirangkai secara paralel. Jadi ada 3 tugasnya ya. Ini adalah soal yang ketiga. Selamat mengerjakan dan thanks for your attention. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai resistansi resistor. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tersenyum, jaga kesehatan, dan jaga perasaan.